Saya melihat jalan yang dibuat ini hampir selesai. Motor sudah bisa lewat. Memang tetap nanjak, tapi kalau dibandingkan kok beda. Saya tadi istirahat 5 kali. Yang kelima itu sampai hampir tertidur. Karena lelah. Memang ya tambah umur ya. Jalannya tetap, cuma cepat lelahnya itu beda. Iya, terasa jauh ya. Saya bandingkan dengan tahun 94 ketika saya di sini. Itu istirahat hanya 1 kali, hanya sebentar. Sekarang jalannya sudah jauh lebih bagus, meskipun tetap saja nanjak. Saya hanya memikirkan apa yang dirasakan oleh masyarakat di sini kalau jalan itu nantinya betul-betul sudah jadi. Pasti ada plusnya, ada minusnya, ada lebihnya, ada kurangnya. Nah, kalau melihat lebihnya, positifnya, yang kita syukuri dengan diperbaiki jalan itu, apa kira-kira? Apa? Jalan lancar sampai halaman rumah. Jalan menjadi lancar, bahkan sampai halaman rumah. Ada lagi? Kalau dampaknya terhadap perekonomian kira-kira apa? Misalnya ini di sini kan penghasilannya itu kan kapol dan kopi. Jadi angkutan lebih gampang. Jadi angkutan lebih gampang. Ada lagi? Sudah banyak kendaraan motor, sudah banyak sini. Kalau jalannya bagus pasti banyak kendaraan, Mbak. Punya kendaraan motor, terus itu udah itu lagi lebih gampang gitu. Oh. Lebih gampang. Yang pertama ada 150 motor, Pak. Jadi kendaraan lebih banyak. Jadi dengan jalan itu diperbaiki, kita merasa senang karena kendaraan bisa mudah mondar-mandir, angkutan dipermudah. Kalau kita mau menjual hasil alam, itu juga lebih gampang. Kalau kita mau pergi bisa naik ojek. Kalau mau pergi-pergi, terutama ini untuk nenek-nenek dan kakek-kakek yang gak betah di rumah. Apalagi kalau udah ada mobil mah kita turun naik gampang. Saya udah pernah sama naik mobil di sini lewat. Udah pernah. Sampai mana? Mobil orang Sampai mana? Sampai udah nyampe sampai banyak batu dari Pinang, dari Gunung Aceh terus muter terus langsung turun sampai pulang ke tempatnya gitu. Saya tadi pas istirahat itu juga kepengen naik mobil tapi takut karena mobil beko. Buat duduk ya. Karena juga bisa bawa mobil ke sini. Iya. Kalau mobilnya tidak sehat betul, wah nanti malah tengah-tengah terus turun. Mobilnya tuh biar yang kardan luar Rama, biar kuat naik. Double kardan gitu. Double lah. Kalau orang sini sudah pengalaman karena memang tinggal di sini ya. Tapi untuk orang luar yang mau ke sini, kalau kendaraannya tidak dioprek dulu, nggak dimodifikasi dulu, bisa nggak kuat. Maka kekaguman saya terhadap orang sini itu sebenarnya adalah salah satunya pinter memodifikasi sehingga motor yang biasa-biasa saja itu juga bisa naik. Saya tadi lihat beberapa kok sekarang rantainya nggak double lagi. Oh ternyata karena giginya diganti. Yang tadinya gigi kucing jadi gigi gajah. Yang lebih besar. Baik para bapak dan ibu, itulah hal positif dari kemajuan dari pembangunan yang kita sadari tadi, Tapi biasanya yang namanya pembangunan itu kan bukan hanya berdampak positif,
ada juga hal yang negatif yang meskipun nggak dikehendaki, tetapi ya kadang itu juga terjadi. Nah, maka kira-kira apa? Kita kan harus sedia payung sebelum hujan. Jangan sedia payung setelah hujan. Sedia payung sebelum hujan. Yang tadi diungkapkan itulah dampak-dampak positif. Tapi dampak negatif dari sebuah pembangunan, dari sebuah kemajuan, itu kan biasanya juara. Sama dengan seperti HP. HP itu juga ada dampak positifnya kan. Menjadi mudah berkomunikasi, tapi juga tidak sedikit yang lalu orang jebol pulsanya, pengeluarannya tambah. Lalu orang jadi malas belajar karena sibuk main HP misalnya. Jadi kemajuan itu ada dampak positifnya, tetapi juga ada dampak yang harus kita waspadai. Nah, jalan ini kan nggak lama lagi akan jadi. Iya. Sebentar lagi mau pengerasan. Sebentar lagi akan pengerasan. Nah, kira-kira apa yang harus kita waspadai? Kan pasti ada. Ya, hindari. Memang ini contohnya Rama. Waktu Ya. dulu masih jalan setapak, tidak tenang tidur, tenang segala-galanya gitu, enggak. Walaupun malam juga, kalau pintu enggak pakai kunci juga, tenang aja. Karena enggak ada yang dicurigakan. Tapi kalau udah jalan mobil, lebih kendaraan, pasti saja itu kita mempunyai curiga. Wah, ini sedangkan di kota itu banyak rampok. Soal keamanan ya. Harus diwaspadai gitu. Begitu Pak. Kita harus hati-hati. Soal keamanan maksudnya ya. Ya. Jadi maksud saya gini, maksud saya adalah kalau kita membaca kitab suci, sebenarnya kitab suci itu juga mengingatkan kita, istilahnya itu supaya kita membaca tanda-tanda zaman, supaya kita melihat kemajuan-kemajuan, tetapi secara adil. Adil itu artinya jangan hanya kita melihat dampak baiknya, tapi juga kita harus melihat dampak yang kurang baik yang bisa saja muncul. Tetapi kalau karena itu kita perhitungkan jauh-jauh hari, maka kita kan bisa siap siaga, bisa waspada. Kitab suci itu juga memberikan pesan pada kita supaya kita tuh waspada, berjaga-jaga. Nah, tadi diungkapkan itu bagus bahwa kita harus lebih waspada soal keamanan. Sekarang itu juga tidak sedikit kok orang jahat yang menggunakan kemajuan. Ketika belum ada kemajuan, susah mau membuat kejahatan, maka lebih baik nggak usah. Nah, sekarang sudah ada kemajuan, yang berarti kan juga memberi kemudahan bagi yang mau jahat. Nah, syukur bahwa tadi ada yang mengungkapkan kemajuan itu juga bisa digunakan oleh orang yang bermaksud jahat. Kemajuan itu bukan hanya digunakan untuk yang baik, ada juga yang menggunakan kemajuan untuk yang jahat. Saya bersyukur karena tadi ada kesadaran yang muncul dari kita. Maka juga baik kalau ini mulai sering dibicarakan. Saya tadi waktu jalan ke sini, saya melihat ada orang yang menjemur, nggak tahu menjemur kopi, nggak tahu menjemur kapol ya. Yang di bawah Kopi itu. Hah? Kopi ya. Ya, yang dekat jalan. Dari pinggir jalan deh. Ya, itu nggak ada yang jaga satupun. Dan itu jauh dari rumah. Sekarang aman. Tapi saya tidak tahu apakah nanti kalau jalan sudah bagus, di mana orang mudah lalu lalang, itu juga akan aman. Nah, jadi yang tadi bapak-bapak ungkapkan itu menyadarkan kepada kita, kemajuan termasuk jalan yang baik ini, di samping untuk kebaikan, bisa saja ada orang yang jahat yang menggunakan kemajuan ini untuk berbuat yang tidak baik. Maka waspada.
Saya lihat kan pohon kapol, pohon kopi di mana-mana yang jauh dari rumah. Mungkin sekarang ini kalau orang mau berbuat jahat juga mikir jalannya susah, ngangkutnya susah. Nah, tapi nanti kalau jalannya sudah bagus, ya kan? Itu jalannya sudah bagus kan? Nah, maka harus memikirkan soal itu. Kita harus berjaga-jaga bagaimana caranya supaya nanti kalau ada orang yang menggunakan kemajuan, dalam hal ini kemajuan jalan untuk yang tidak baik, nah kita bisa mencegahnya. Injil yang tadi kita dengar bersama yaitu perintah Yesus supaya kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yesus itu nggak pernah membiarkan orang celaka. Yesus itu sungguh membantu supaya orang itu terbebaskan dari celaka. Nah, baik kalau sambil menunggu pengeresan jalan, kita satu sama lain mulai saling berbincang. Apa yang harus kita waspadai kalau nanti ada orang yang menggunakan jalan untuk kejahatan. Entah kejahatan terhadap hasil bumi maupun juga terhadap jemuran-jemuran. Ya kan bisa saja toh. Sekarang itu apa saja bisa jadi uang kok. Bahkan yang namanya rongsokan yang oleh orang sering ditaruh situ, mana ada orang yang mau mengambil. Lah, bahkan rongsokan pun bisa diuangkan toh. Nah, jadi sebenarnya di sekitar kita itu ada banyak hal yang sebenarnya ada harganya. Mungkin sekarang aman, tapi dengan kemajuan jalan, ya, bisa saja yang selama ini dianggap aman nanti menjadi tidak aman. Saya tidak menakut-nakuti, tapi seperti yang tadi dipesankan itu bagus. Ada dua bapak yang tadi bilang harus berjaga-jaga, harus waspada. Mengasihi, melaksanakan pesan Yesus juga bisa saling berbagi. Bagaimana sekarang ini kita juga tetap waspada. Tuhan memberkati. Amin.